Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Rizky Aldila, NPM 17041041. Di sini saya akan menyampaikan tentang fikih muamalah. Fikih muamalah. Yang pertama, konsep dasar fikih. Konsep dasar fikih itu sebuah ilmu yang didefinisi dari Al-Quran dan Al-Sunnah dengan menggunakan kerangka sebuah metode yang disebut usul fikih. Dan kemudian konsep dasar muamalah. Konsep dasar muamalah yaitu muamalah yang berasal dari kata jamak dan dari kata muamalat yang mengambil dari kata al-amal, yaitu kata umum yang mencangkup setiap tindakan yang dilakukan oleh seorang mukallaf. Dan kemudian prinsip-prinsip muamalah. Prinsip-prinsip muamalah dalam mengatur hubungan antar manusia dengan manusia lain, yang sarannya adalah harta benda. Fikih muamalah mempunyai prinsip-prinsip untuk dijadikan acuan dan pedoman untuk mengatur kegiatan muamalah. Kemudian ada prinsip-prinsip tersebut sebagai berikut. Muamalah duniawi. Terus muamalah harus didasarkan kepada persetujuan dan kerelaan dari kedua belah pihak. Ada kebiasaan yang dijadikan dasar hukum. Tidak boleh merugikan orang lain dan diri sendiri. Konsep dasar muamalah yaitu tadi memberikan manfaat terhadap manusia lainnya, atau hubungan antara manusia satu dengan hubungan manusia yang lainnya. Terus pengertian harta. Harta, segala sesuatu yang berbentuk atau menyenangkan manusia yang dimiliki. Apabila kita sebagai umat manusia di dunia pasti semuanya memiliki harta. Nah, harta tersebut itu baik berupa apa yang kita miliki di dunia. Jenis-jenis harta. Harta manqul, harta yang dapat dipindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Kemudian ada namanya harta khairu matqul, yaitu harta yang tidak dapat dipindahkan dan dibawa dari satu tempat ke tempat lainnya. Akad. Akad itu merupakan sebuah janji atau sebuah ucapan transaksi yang dibuat seseorang tidak tanpa memerlukan persetujuan orang lain, yaitu yang disebut dengan akad. Dan apabila orang tersebut tidak menyukai atau tidak setuju, maka tidak mempengaruhi akad tersebut. Kemudian rukun. Rukun merupakan dua pihak yang terlibat dalam satu akad, yaitu dua orang atau lebih, ijab dan qabul, makub alaih, atau sesuatu yang dikaitkan. Kemudian syarat akad. Syarat akad itu orang yang bertransaksi itu berakal balik, habis itu Islam. Dan syarat barang yang dikaitkan yaitu bersih dan memiliki manfaat dan milik orang yang melakukan akad. Kemudian ada sihotnya. Macam-macam akad. Akad itu ditinjau dari sifat dan dinilai halal haramnya berdasarkan syar'i dan pelaku akad. Akad ditinjau menurut kebersambungan hukum dengan sihotnya. Terus hiyar. Hiyar itu artinya adalah memilih, sedangkan hiyar dalam jual beli menurut syar'i adalah hak memilih bagi penjual atau pembeli untuk meneruskan akad jual beli atau membatalkan. Terus berakhirnya akad. Berakhirnya akad ini bagaimana? Berakhirnya akad ini, akad yang putus atau batal adalah akad yang sah adanya kemungkinan dilepaskan ikatan akadnya, baik dengan keinginan maupun tidak. Diakhiri akad terdapat dua macam sebab, yaitu pembatalan dan batal demi hukum. Dan kemudian ada riba. Nah, riba ini biasanya ada di konvensional. Nah, riba ini adalah sejumlah pinjaman ketika pinjaman itu dibayarkan dalam tenggang waktu dan kemudian akan bertambah. Kemudian ada bunga bank. Nah, bunga bank ini adalah biaya yang dibayarkan saat membayar jasa atau pinjaman yang diberikan oleh bank. Sekian dari pemaparan saya terkait fikih muamalah. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.